Perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa membuat hubungan politis antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya, hanya sebatas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang saling menguntungkan satu sama lain. Pegawai Jerman, karyawan VOC melukiskan memorinya di Batavia sebagai tempat kedatangannya di Jawa. Lukisan oleh Herford 1669. Dalam gambar ini, terlihat masyarakat lokal sedang berinteraksi dengan cara penjajah Belanda. Terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis dari gambar ini. Pertama, terlihat adanya perdagangan antara masyarakat setempat dengan para penjelajah Belanda yang menunjukkan hubungan dagang awal antara kedua belah pihak. Kedua, terlihat pula adanya perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan penjelajah Belanda, baik dalam pakaian maupun gaya hidup. Hal ini menggambarkan kehadiran dan pengaruh budaya Barat pada saat itu. Jadi pada gambar ini terdapat De Houtman yang sedang menemui Sultan Banten di Jawa. Pada tanggal 2 April 1595, De Houtman yang berprofesi sebagai pedagang besar itu memimpin sebuah armada ekspedisi perdagangan ke Nusantara. Armadanya terdiri dari 4 kapal, masing-masing bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duivken. Kapal Mauritius diawaki oleh 85 orang termasuk De Houtman dengan 200 muatan yang masing-masing beratnya 2 ton. Kapal Hollandia diawaki oleh 85 orang dengan 200 muatan. Lalu kapal Amsterdam diawaki oleh 59 dengan 100 muatan. Dan kapal Duivken adalah kapal intai tipe kapal Pinas yang cocok untuk perairan dangkal, diawaki oleh 20 orang dengan 25 muatan. Sebuah catatan menulis bahwa keempat kapal ini dipersenjatai dengan 100 meriam. Armada pertama Belanda ke Nusantara ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman bersama Gerrit van Beuningen dengan seorang walim kepala bersama Kepser. Ekspedisi ini dibiayai oleh sebuah kongsi dagang Belanda yang bernama Compagnie van Veere atau perusahaan jarak jauh yang memang khususnya didirikan pada tahun 1594 untuk mencari jalur rempah-rempah di Nusantara. De Houtman sangat optimis dengan ekspedisi ini karena dia sudah mengumpulkan data pelayanan ke Nusantara melalui data dari J.H. van Linschoten ataupun mencari sendiri keterangan ditambah di Lisbon pada tahun 1592. Baru beberapa minggu berlayar, wabah sariawan melanda seluruh awak kapal karena kurangnya persediaan makanan. Juga terjadi pertengkaran dan bunuh-bunuhan antar awak kapal, sehingga banyak yang tewas atau dihukum menikam di penjara kapal. Saat berlabuh di Madagaskar tanggal 18 September 1595, armada ini tertahan selama 6 bulan karena adanya wabah yang berakibat awak yang mati. Konon, kata sebuah sumber di Teluk Madagaskar sekarang terdapat tempat yang dinamakan kuburan Belanda. Ambon merupakan sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Maluku. Saat ini kita mengenal Pulau Ambon yang merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Maluku sendiri dikenal dengan karakteristik geomorfologi yang sama, yaitu didominasi oleh pegunungan. Dalam catatan etnografi Suma Oriental, catatan perjalanan seorang asal Portugis, Tomé Pires melukiskan tentang Kepulauan Maluku, yaitu Ambon, Ternate, dan Banda, sebagai The Spice Island atau Kepulauan Rempah. Pernyataan tersebut memang tepat karena wilayah Maluku memang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh, pala, dan bunga pala. Dan untuk cengkeh sendiri, tanaman asli dari Ternate dan Tidore ini sudah melanglang buana dan telah digunakan berabad-abad lalu. Harganya juga pernah melebihi harga emas karena begitu sulitnya rempah ini didapat oleh bangsa lain. Hal yang sekaligus membuat banyak pedagang asing dari berbagai belahan dunia datang ke Maluku dan memulai rute perdagangan yang kita ketahui sebagai jalur rempah. Jejak-jejak jalur rempah di Kepulauan Maluku sendiri dapat kita lihat dari catatan sejarah pada abad ke-14, di mana
pelabuhan itu sudah ramai dan didatangi oleh para pedagang Nusantara. Hal ini terjadi karena pelabuhan itu merupakan daerah lalu lintas perdagangan cengkeh yang dilakukan oleh Banda menuju utara dan sebaliknya. Situasi ini memperlihatkan bahwa itu merupakan jaringan pelabuhan untuk transitnya para pedagang, yang dimana pengaruhnya mampu menciptakan kemunculan pedagang-pedagang lokal dari Jazirah Lehitu dan Huamal di Pulau Seram. Berkembangnya kerajaan Islam Hitu, yakni kerajaan Tanah Hitu, juga tidak lepas dari rute perdagangan jalur rempah yang mendatangkan para pedagang sekaligus pendakwah. Hal ini juga sekaligus membuat pelabuhan itu menjadi multi etnis. Adanya pemukiman orang Jawa itu juga merupakan sebab dari rempah cengkeh yang menjadi salah satu komoditi perdagangan. Ini juga persis yang dialami sejarah Ambon sebelum kedatangan orang Portugis, di mana pelabuhan mereka telah menjadi titik pusat perdagangan. Tidak hanya rempah-rempah domestik seperti buah pala dan bunga pala, cengkeh juga dikumpulkan untuk dijual kepada para pedagang asing yang datang ke Banda dari tempat-tempat dari dalam maupun dari luar Nusantara. Pada perkembangan selanjutnya, yakni di awal abad ke-17, pelabuhan Ambon ini dipergunakan VOC sebagai pelabuhan transit sebelum mereka tiba di Banda atau mereka yang ingin kembali ke Batavia. Pelabuhan Ambon digunakan sebagai transit serta ahli muatan. Selain itu, pelabuhan Ambon juga turut dijadikan VOC sebagai pusat pengawasan agar kapal-kapal lokal menghindari pelabuhan sekitar Ambon dan Hitu. Dari sini, kita dapat melihat bahwa masuknya keyakinan baru, adanya komunitas suku dari pulau jauh, sehingga berdirinya cagar budaya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari jalur rempah. Sebuah rute pelayaran niaga yang membentuk Indonesia dengan begitu bineka hari ini.